Sore Mas Asep. Kang Asep gimana Kang Asep? Sore. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sedebu? Wah, Sedebu ini Iya, makin unik saja ini tahun ini Kang Asep. makin Karena kita unik. itu menggeluti zaman dan berbaur dengan teknologi bukan ya? Seperti ini. Betul. Seperti Oke, seperti yang gimana? benar sekali. Sore ini kita bakal bincang-bincang teman-teman. Ya, Iya, selamat sore. Kita akan sore. masuk dengan program Sedekah Bumi. Ini sedekah bumi yang tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun biasa. Karena apa? Iya, Kita juga menjalani karantina dan juga online kan? Bisa dilihat sendiri. betul. Yang kelima ya? Ah, iya, Iya. alhamdulillah tapi kita masih bisa mengadakan dengan semua keadaan yang serba keterbatasan seperti ini. Oke, langsung saya mulai Kang Asep. Boleh Kang Asep? eh kita buka ya dengan sama dalang wayang golek fabelnya ya. Boleh, boleh, boleh. Kalau ada penampilan, Apa? silakan kita buka dengan Iya, penampilan dalang golek. Wayang Fabel, iya. monggo. Halo. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Kenalin dulu ini namanya siapa? nama aku Putri Indah Pertiwi, biasa dipanggil Puput. Nah, sama Puput. Siap Puput? Ya, siap. Mantip. Sumonggo, silakan. Ya. Barudak mangkangalarti, ulah ka dalon-dalon, enggon-enggon nuntut ilmu, mangka getol, mangka tigin pibekelen, sarerea modal bakti kana negara negara jeung cai perlu pangjaring pangrojong pamumule panyarungsung malar tetep jaya sakti negara tetap merdeka sempurna mukti wibawa ya. Luar biasa. Tepuk tangan online semuanya ya. Tepuk tangan online. Mantap sekali Puput. Puput, bisa dijelaskan sedikit itu tadi seperti apa? Isinya, filosofinya seperti apa itu yang dinyanyikan barusan? Ditembangkan. Ini tuh pepatah untuk anak-anak gitu, Hmm. apa untuk menuntut ilmu gitu, intinya tuh memberitahu bagaimana itu untuk bagaimana anak-anak untuk menuntut ilmu agar negara tetap menjadi kuat gitu. Luar biasa sekali. Bener sekali ya. Anak-anak kita itu Ya, harus kuat sekarang ini. Bukan cuman iya, kuat otot, tapi juga kuat otak juga, Kak otak. ya, Bu. Iya, benar. Apalagi mentalnya untuk mempertahankan kebudayaan bangsa. Iya, Cie. benar. Oke, mantap sekali Puput. Jadi, Iya. boleh saya lanjutkan Puput? Oh ya, ini Siap, saya. mantap. Kita kembali lagi dengan sedekah Oh, bumi. iya, siap. Ya, saya buka lagi dari awal sekali lagi ya. Pada hari ini kita akan ada diskusi dengan bintang tamu spesial yaitu Kang Asep. Mantap sekali. Siap. Tapi sebelum kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, ada sedikit pesan-pesan ini, sambutan dari titipan. Titipan Iya, semuanya yang ikut berkontribusi pada sedekah bumi pada kali ini. Yaitu sedekah bumi, yaitu bentuk nyata dari gerak budaya Nusantara yang muncul dengan lingkup agraris serta maritim. Sedekah bumi itu mengajak kita sebagai manusia untuk senantiasa bersyukur kepada Zat yang Maha Kuasa. Berpijak dengan dari gerakan budaya tradisi, kami munculkan kembali di era yang milenial ini, era digital. Tentu saja dengan bentuk yang senantiasa dimodifikasi juga.
Pada tahun 2020 ini, Sedekah Bumi memasuki perhelatan edisi yang kelima dengan mengangkat Segoro Giri. Artinya apa Segoro Giri? Segoro Giri merupakan upaya yang jalinan komunitas sedebu untuk kembali menyadari, merenungi, meresapi, kembali ke akar budaya Nusantara yang tumbuh di setiap nadi anak bangsa. Sedebu, Sedekah Bumi atau yang biasa disebut dengan sedebu, merupakan hasil dari anak bangsa yang memiliki generasi DNA agraris dan maritim, yang kini harus tetap berjuang menjawab tantangan kehidupan di era perubahan global. Sedekah Bumi 5 Depok, luar biasa. Wah, terima kasih, Bu Woro. Oke, sekarang kita tampilkan dari profil narasumber kita pada hari ini, yaitu Kang Asep, perwakilan dari Sanggar Lingkung Seni Sunda, Ginanjar, Wayang Golek Fabel. Benar seperti itu, Kang Asep? Iya, seperti itu. Saya dapat profil juga dari rekan saya, Bilal. Informasinya seperti ini. Sanggar Lingkung Seni Sunda Ginanjar merupakan sanggar seni yang berbasis di kota Depok dan bergerak pada pelestarian seni budaya Sunda, khususnya Wayang Golek Fabel. Wayang Golek Fabel itu apa? Itu nanti bisa dibahas lagi dengan Kang Asep. Sanggar ini itu dipelopori, digagas oleh Kang Asep Nandang dengan dalang pertamanya yaitu Putri Indra Pertiwi yang barusan tadi Puput ya, Kang Asep? Iya, Puput, iya betul. Wayang Golek Fabel merupakan salah satu genre wayang golek berkarakter binatang seperti rusa, tupai, gajah, gorila, dan banyak lagi. Cerita yang dibawakan tentunya tidak cerita yang monoton, bukan cerita biasa, tapi juga tidak cerita yang sudah umum, epos-epos Mahabharata dan yang lainnya. Cerita ini lebih ke dongeng yang memberikan pesan moral kepada anak-anak untuk membangun jiwa yang mencintai kebudayaan serta berbudi luhur. Oke, Kang Asep, ada tambahan, sambutan, silahkan dari sebagai perwakilan Sanggar Wayang Golek, monggo. Baik. Mengawali pertemuan kita pada petang hari ini, kami aturkan selamat datang untuk keluarga besarku dari Sedebu 5, Sampurasun. Satu kebahagiaan ketika kita pada hari ini dapat mengimplementasikan apa yang saya pernah dengar waktu itu, kalau tidak salah di Sedebu 3 atau 4. Ketika saya dengan rekan-rekan yang lain, kalau tidak salah ada Mas Sam di situ, lebih Kang, saatnya wayang membaca zaman. Wah, saya pikir luar biasa. Jadi itu yang menjadi satu tolak ukur kebahagiaan saya menjadi keluarga besar Sedebu. Ya, perkenalkan ya, nama saya Asep Nandang. Kalau lihat dari namanya, nama Asep itu biasanya nama menunjukkan asal ya, asal di mana dia lahir ya. Kalau namanya dari Asep, dia udah pasti orang Minang atau orang Batak lah, cukup Batak. Tapi bukan. Tepuk tangan. Mantap sekali. Ya, artinya kalau Asep udah pasti katanya itu dari Sunda gitu, dari suku-suku Sunda. Walaupun memang sebagian lama hidup saya itu dibesarkan di lingkungan di kota metropolitan di Matraman, saya ininya di Jakarta itu. Namun itu semua tidak, saya juga nggak tahu, mungkin sudah panggilan jiwa atau bagaimana, tidak meninggalkan rasa cinta saya terhadap kearifan budaya lokal, terutama dalam hal ini masalah seni Sunda gitu. Sehingga saya kemudian tahun 90 ke Depok. Sini banyak teman bergabung, saya pikir oh ini satu lahan yang bagus, karena Depok walaupun secara penduduknya ya sangat beraneka ragam gitu, suku budaya gitu. Tapi saya pikir ini ada di wilayah Jawa Barat gitu. Saya coba untuk berjuang di sini hingga akhirnya saya coba untuk menggagas satu seni wayang golek fabel gitu. Mantap sekali. Ini sepintas perjalanan si Asep itu.
Si Asep. dalam Saya sering dengar ini nama-nama di orang di Jawa Barat itu Kang Asep, apalagi Asep kan Akang Asep. Udah sering dengar, ya. tapi yang narasumber gini Asep yang bukan Asep biasa ini. Wah, Saya punya sedikit profilnya loh Kang Asep. Baik, langsung kita sebutkan dulu profil dari narasumber kita juga ini biar semuanya makin wow dengan diskusi kita pada hari ini. Asep yang bukan Asep biasa tentunya. Namanya itu Asep Nandang. Lalu kelahiran dari Bandung 13 April 1969. Besar di Matraman, Jakarta Pusat. Alma mater beliau dari STKIP Ar-Rahmaniyah. Riwayatnya ini, wah, siap-siap kejut nih semuanya nih. Sejak kecil itu berkecimpung di dunia seni tradisi Sunda loh. Beliau juga berkecimpung dengan dengung, wayang, reok, calung, dan yang lainnya. Kang Asep juga aktif di teater bersama Bapak Zainal Abidin atau Diding Boneng. Tuh kan, makin keren lagi. Terus guru melanjutkan saya, ya. program acara Ria Jenaka, peninggalan almarhum Pak Sampan Ismanto, Om Ateng CS, TVRI Stanas Jakarta, versi Riau. Udah pernah tampil di televisi juga, mantap. Mengisi acara drama-drama di TVRI Stanas Jakarta, mengisi kegiatan berkesenian yang bersifat sosial dan komersil, menciptakan lagu pop Sunda. Waduh, keren banget ini juga. Saya pengen denger itu nanti lagunya. Terus juga sebagai juri di beberapa kegiatan kesenian. Sampai tingkat teratas sebagai pengawas ya, jadi juri akan hasil karya-karya anak baru, generasi bangsa yang baru. Pengalaman organisasinya juga tidak kalah hebat, Kang Asep. Kang Asep adalah pimpinan Sanggar Lingkung Seni Sunda Ginanjar, pelopor lagi, pendiri dan pernah menjadi pengurus di beberapa organisasi kesundaan serta sanggar-sanggar lainnya. Turut mendorong aktif bersama MGMP Bahasa Sunda Kota Depok dalam pengembangan seni tradisi bahasa dan budaya Sunda di Depok. Benar-benar pelopor kebudayaan Sunda ini Kang Asep ya. Aduh, saya minder loh, saya juga minder tapi juga terhormat bisa berbincang dengan Kang Asep seperti ini. Justru kalau saya bingung. Tempat dari tadi profilnya itu menciptakan lagu-lagu pop Sunda. Boleh itu kita sebagai hiburan sedikit dinyanyikan hasil karyanya? Boleh, ada yang baru itu, yang lagu Lawan Corona itu versi Sunda. Itu dinyanyikan oleh anak saya Puput yang tadi, Pupuh Wirangrong ya. Itu ya itu yang Lawan Corona gitu ya. Nanti bisa kita pendengarkan di tengah-tengah acara untuk yang Lawan Corona siap, itu. siap. Kemudian untuk ada lawan juga Corona saja. iya, jauh sebelumnya saya coba pernah buat untuk lagu pop seperti ada albumnya apa ya, Batu Satangtung misalnya itu menceritakan tentang amanat Karuhun Sunda, dalam hal ini Siliwangi, yang mengamanatkan silih asah, silih asuh, silih asah, silih asih, silih asuh, saling menitipkan diri untuk kemaslahatan Nusantara. Ini seperti itu. Nanti boleh nanti untuk keluarga Sedebu, kalau tidak salah masih ada CD-nya. Insya Allah nanti saya siapkan. Pesannya dalam banget itu, nanti boleh ya di tengah acara kita ya. Iya. Siap. Oke, sekali lagi saya bantu jelaskan ke teman-teman audiens semua. Untuk yang ingin bertanya langsung dengan Kang Asep akan materi kita, langsung saja sampaikan di kolom komentar ya. Nanti di sesi tanya jawab akan saya bacakan pertanyaan tersebut dan mari kita berdiskusi bersama. Oke, Kang Asep? Oke. Kita mulai saja diskusi kita ya sore ini. Oke. Pertanyaan pertama, Kang Asep. Sejarahnya wayang dari awal banget itu sampai munculnya wayang golek itu seperti apa sih, Kang Asep? Kalau kita berbicara masalah wayang secara umum, ya kalau berbicara dari awal hingga akhirnya, mungkin kita bisa berbicara sejarah wayang itu mungkin harus belajar kepada karuhun kita. Siapa karuhun kita? Itu salah satunya yang kita anggap mereka itu manusia-manusia purba.
Bayangkan Wah, ketika dia ingin jadi kalau saya runut satu persatu itu bisa nggak akan cukup waktu 1 abad kira-kira. Tapi kalau wah secara iya umum benar juga. ya, kita mulai dari orang-orang tua kita. Saya anggap orang-orang tua kita, walaupun dulu dianggapnya sebagian besar ini manusia purba atau manusia di kelas ini, mungkin ada yang mengatakan seperti itu, mungkin karena ketidaktahuannya. Justru mereka yang mengawali memberikan satu kebudayaan wayang ini. Misalnya dia membuat pahatan-pahatan, dia melukis-lukis eh, tentang apa sesuatu yang ingin disampaikan, hewan ataupun masalah lingkungan melalui guha di gua-gua itu ya, gitu, yang mereka memang kehidupan seperti itu, tapi mereka sudah memberikan satu cikal bakal sehingga akhirnya wayang itu berkembang dengan berbagai macam genre dan lain sebagainya hingga saat sekarang ini ada potehi dan lain sebagainya, salah satunya ya wayang golek fabel gitu. Iya. Kita lanjutkan pertanyaan yang barusan Kang Asep. Kalau itu tadi emang bener agak, kalau dijelaskan 1 abad pun nggak cukup itu ya Kang Asep. Apalagi dengan kronologi semuanya, dengan peristiwa yang tergabung di dalamnya. Oke, kalau gitu kita persempit pertanyaannya. Perkembangan wayang golek sendiri di Indonesia itu seperti apa dan bagaimana Kang Asep bisa kepikiran untuk mendirikan, mempelopori wayang golek fabel? Ya, Boleh sharing? boleh. Wayang golek Sunda yang umumnya kita lihat ya, mungkin kawan-kawan lebih mengenal yang namanya si cepot dan lain sebagainya itu, karena itu warisan budaya luhur gitu. Padahal itu hanya sempalan-sempalan karena dari cikal bakalnya cerita di Mahabharata tidak ada itu cepot, tidak ada itu semar. Tapi itu hanya salah satu bentuk masukan bahwa Indonesia punya kebudayaan, Nusantara punya kebudayaan budaya yang luhur gitu dengan menghadirkan tokoh-tokoh tersebut. Tapi hadirnya wayang golek ini sebenarnya secara umum dia lahir beda dengan wayang kulit yang selama ini kita kenal, wayang purwa, wayang kulit itu dia terlahir dari kalangan, boleh saya bilang uh, bukan dari kalangan pesisir gitu, pinggiran gitu, bukan dari kalangan pesisir, mungkin dari ruang lingkup istana begitu. Kemudian kalau wayang golek ini bergerak untuk wayang golek Sunda ini, dia mulai daerah-daerah pesisir pantai gitu. Yang membedakan hanya medianya saja, yang ini dari kulit, yang ini dari golek. Itu pun katanya di zaman para wali sempat terjadi sedikit benturan juga ketika Sunan Giri mengatakan kenapa wayang golek ini yang diperkenalkan ini harus seperti halnya dulu ada yang dikatakan berhala itu ya, pemberhalaan gitu. Kenapa ini harus ada begini-gini? Kalau untuk wayang kulit kan cuma bayangan saja, tidak lengkap sebagai utuhnya sebuah boneka. Tapi karena kecerdasannya juga para wali, sehingga wayang golek itu sampai tidak ada kakinya gitu, sehingga tidak menunjukkan kesempurnaannya sebagai utuh bentuk apa bentuk manusia gitu. Kalau epos ceritanya sih ya jelas itu dari Mahabharata dan juga Ramayana. Kemudian terpikir oleh saya gitu, di zaman sekarang ini jangankan istilahnya di kalangan orang dewasa, jangan di kalangan anak-anak, untuk orang dewasa aja agak sulit untuk melihat pagelaran wayang ini. Satu, mereka punya uang, mereka punya biaya, tapi lahan sudah tidak ada. Lahan sudah tidak ada. Kemudian juga yang punya lahan untuk nanggap wayang itu berapa? Dengan segala ininya, wani piro, istilah seperti itu, karena pasti akan berbenturan dengan hal-hal seperti itu. Satu hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi mungkin ini salah satu jawaban yang kita perlu mengapresiasi ketika wayang itu sendiri oleh rekan-rekan, contohnya di Sedabu ini, bisa membaca zaman. Kalau kata Sunda, mi indung karena waktu, mi bapak kajaman. Artinya menyikapi situasi, pandai menyikapi situasi anak-anak muda seperti ini. Seperti hanya rekan-rekan, Mas Rian, Bilal, dan sebagainya. Oke, saya tidak bisa berbuat seperti ini karena keterbatasan ini, saya coba untuk seperti ini.
Nah, kira-kira seperti itu wayang golek fabel juga. Dulu berpikir, apa ya? Kira-kira supaya anak saya ini senang gitu ke wayang. Sedikit, kemudian secara spesifik untuk wayang golek fabel ini, anak saya Puput, memang dia punya satu talenta dari SD itu hingga SMA sekarang ini naik kelas 2. Dalam beberapa kegiatan baik dongeng, puisi ataupun dalam bahasa sastra Sunda, karena saya biasa kalau di dalam pakai bahasa ibu, gitu, pakai bahasa ibu, di luar ya udah biasa gitu. Dari setiap kegiatan anak ini kok tersebut di tingkat top kota, provinsi selalu menjuarai gitu. Salah satunya dongeng waktu di Universitas Pendidikan Indonesia, dongeng pakai bahasa Sunda. Kemudian ada salah seorang juri yang mengatakan, ini anak perempuan boleh juga nih kalau untuk dijadikan dalang. Dalam hati saya, boro-boro dijadiin dalang, di rumah ada gamelan aja nggak dipukul. Saya bilang gitu. Saya begini, ada wayang Sulit aja itu nggak ya. digerakin. Betul. Tapi kalau dia pun sekarang pentas, ya itu karena membawa nama sekolah saja atau nama kotanya saja di mana dia tinggal. Begitu pulang saya berpikir, Pul, kamu belajar wayang, Pul. Oh, boro-boro. Pusing, Pak. Jangankan mikirin wayang, siapa Bapak Gatot Kaca, anaknya, dan lain sebagainya. Untuk mikirin pelajaran aja waktu Puput sekarang udah repot. Saya berpikir lagi, iya juga ya. Iya benar juga. Akhirnya iseng-iseng lah terpikirkan, saya bikin wayang berbentuk hewan. Tadinya iseng-iseng aja minta tolong ke pengrajin. Kalau buatkan satu set wayang tentang gajah dan lain sebagainya, simpen aja sudah. Tanpa sengaja, anak ini senang mainin. Wah, saya pikir ini satu awal yang bagus nih. Kok dia main-mainin tanpa saya perintah. Sedang aja gitu seperti memainkan boneka. Ya memang wayang ini boneka. Akhirnya dari senangnya itu akhirnya saya coba untuk mengarahkan secara tidak langsung. Coba kalau dibuat sebuah cerita tentang dongeng yang mempunyai penguatan karakter gitu. Buat dongeng, kemudian dia peragakan dengan wayang, tanpa diduga-duga ini perjalanannya diadopsi oleh Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai sebuah media. Ternyata loh, ini bisa dijadikan media loh, media pendidikan penguatan karakter gitu melalui wayang ini. Media ini kan banyak kan gitu ya di sekolah media ini. Ini wayang ini bisa. Kemudian ya kita coba keliling di sekota Depok beberapa 11 kecamatan ya, 11 kecamatan. Di tiap sekolah, ya alhamdulillah akhirnya bisa diakomodir dan diakui sebagai salah satu genre wayang yang lahir di Kota Depok. Dari satu hal yang sederhana sebenarnya sih, konsepnya itu ya mengalir begitu saja. Ya kalau mau lihat lebih agak diserem-seremin dari sebuah keprihatinan aja, sebenarnya enggak juga sih. Tapi kita Kalau mengalir gitu, Kang seperti Asep, itu. kan dari inovasi tadi itu sempat kepikiran, ini itu agak terlalu membebani ini ya, buat si Puput juga, sang dalangnya sendiri. Karena dia juga memiliki tanggungan di tempat lain, seperti kewajiban sekolah, pendidikan, dan sebagainya. Lalu, ketika Kang Asep memberikan inovasi itu pada masyarakat, reaksinya itu seperti apa? Reaksi masyarakat apakah bisa menerima atau adakah kritik? Loh, itu bukan wayang golek yang saya tahu. Loh, kok begitu? Apakah ada reaksi seperti itu dari teman-teman? Pasti ada, terutama dari kalangan seniman pasti ada. Tapi secara umum dari kalangan masyarakat atau dunia atikan, dunia pendidikan menyambut ini sebagai salah satu media yang cukup efisien untuk diperkenalkan kepada anak-anak agar misi dari si dunia atikan itu sampai melalui media ini. Wayang kan banyak lewat sulap lain sebagainya, tapi kalau wayang ini kan bawa nama wayang golek. Nah, sempat rame di sini, kenapa harus wayang golek nah gitu loh. Ya saya sih tidak menyalahkan, ada benarnya juga saya bilang gitu, tapi juga ini harus terus berjalan. Saya pikir seperti itu. Ketika saya berbicara wayang secara umum, kita sendiri ini hanya kita ini anak-anak wayang gitu ini, daya ke upaya Anak-anak wayang, gitu. benar-benar. Iya. Jadi Ya, pasti kita ada ini ya anak. itu kritik dari luar. Terus kalau boleh ini agak lebih ngerempet ke dalam ini, Kang Asep. Jadi
dari kritik-kritik semua itu yang paling terasa ofensif, paling nyakitin dari pelopor Sanggar Kang Asep itu sendiri seperti apa kritiknya itu Kang Asep? Tidak ke Sanggar, tapi ke karya sebenarnya. Saya lebih ini ke karya. Kenapa sih gitu kan wayang golek itu harus seperti ini ada pakem-pakemnya ya, mulai dari Trok-Tok Cempala, Angkat Gunungan dan lain sebagainya. Justru kalau saya berpikir kalau memang seperti itu ya stagnan lah gitu untuk berkesenian dalam hal ini wayang. Justru saya berpikir dengan adanya wayang golek fabel ini, anak-anak mungkin mulai senang dari sesuatu fabel tuh cerita fabel, cerita hewan tentang begini-gini. Dari itu mereka ingin tahu, sehingga mereka ingin tahu wayang yang sebenarnya itu wayang golek purwa itu seperti apa sih gitu. Arahnya sih saya ke sana. Ketika kita berikan pengertian seperti itu baru bisa paham. Pertama tetap kita ada menyerang secara langsung mungkin tidak. Cuman apa sih kenapa harus pakai golek gitu? Ya, golek itu kan punya boneka, kayu sebenarnya gitu. Apa bedanya Jadi gitu? Kalau kayak ngasih permen gitu ya. Pertamanya itu kasih permen biar merekanya sendiri yang cari tahu tentang wayang. betul. Karena saya Iya. punya sasaran pasti. Sebuah karya ini harus sampai ke sasaran. Ketika saya buat ini wayang minimal kenal, maka mungkin untuk ada beberapa anak yang akhirnya berpikir saya ingin belajar. Oh ini wayang fabel, oh ini wayang potehi, oh ternyata banyak ya. Sehingga ini mereka ingin mengenal, mereka mulai mencari buku-buku tentang komik Ramayana, Mahabharata, di mana di dalamnya ya apapun yang seperti rekan-rekan di Potehi, di Beber Metropolitan, rekan-rekan kita di Wayang Golek Purwa, ya Wayang Golek dan juga Wayang Kulit, kan inti ceritanya sama. Tidak ada yang berubah menurut saya sih. Seperti hal yang kita lakukan. Tidak ada yang berubah dalam kehidupan ini. Hanya yang berubah itu settingnya aja. Settingan panggungnya aja. Kalau ceritanya kan itu yang kita bawakan, kebaikan, keburukan. Nah, untuk di wayang golek fabel ini saya menekankan untuk ke anak-anak penguatan, pendidikan karakter melalui tokoh-tokoh wayang seperti itu. Oh. Monyet yang Kalau gitu, iseng. Kang Asep, kan memang untuk menguatkan karakter-karakter generasi pemimpin bangsa ini ya. Itu melihat zaman yang seperti ini, semuanya lagi sedang ribut di politik, semuanya ribut di ekonomi. Posisi wayang itu seharusnya berkontribusi seperti apa ini, Kang Asep? Sebaiknya menurut Kang Asep ini. Ya seharusnya disinilah satu momen yang tepat ketika wayang ini bisa hadir gitu. Cuman untuk bisa hadir kan ini permasalahannya perlu strategi ketika kita bisa masyarakat yang sudah begitu cepat ya gitu pola pikirnya berubah begitu. Kalau berubah ke arah positif sih oke lah. Ya kalau kita berubah menganggap bahwa kesenian ini seni wayang ini tidak dianggap populer oleh mereka ya ini satu permasalahan buat kita. Nah, gimana justru kita kalau kata bahasa saya dan Mas Sam itu kita harus bisa membaca zaman. Nah, Membaca zaman. membaca zaman gitu wayang itu sendiri Luar harus biasa sekali. ya mindung ke waktu mi bapak ke zaman intinya ya menyikapi waktu menyikapi kehidupan ini gitu. Waduh. Jadi para penggiat seni atau semuanya itu harus bisa berkontribusi, namun menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti itu mungkin ya, Kang Asep. Betul seperti yang tadi saya ceritakan ada orang punya uang punya biaya ingin nanggap wayang di rumahnya ingin nanggap wayang di rumahnya kita lihat lahannya tidak ada. Nah, seperti itu. Tapi kan ada media lain sekarang, ada apalagi sekarang kita bisa live streaming dan lain sebagainya, ada CD, ada TV gitu. Nah, cuman mungkin, nah ini juga kita harus bisa membaca zaman itu ketika waktu atau durasi. Durasi, saya sih pengen nonton wayang sampai semalam suntuk gitu ya. Sampai semalam suntuk dari jam 7, mungkin dari jam 9 sampai jam 4 misalnya gitu. Tapi di masyarakat kota metropolitan manusia itu begitu bergeraknya sangat cepat dalam menghargai waktu misalnya gitu. Oh besok subuh-subuh saya harus ke kantor, besok saya harus begini, gitu. Ini juga salah satu permasalahan, dia harus bisa menyikapi, gitu. Baik dalam durasi. Untuk wayang golek fabel pun paling hebat 1 jam itu sudah cukup lama. Saya mengadakan pagelaran itu. Hanya yang penting isi dan misi kita sampai. Siap. Lalu kalau wayang sebagai media komunikasi sendiri ini,
Misal di zaman seperti ini, seperti kan kita sedang paling panas dengan COVID-19 ini ya. Wayang sebagai media komunikasi, penyalur aspirasi dan yang lain-lain mungkin. Apakah itu sudah efektif dilakukan oleh para penggiat seni dari pandangannya Kang Asep? Saya rasa seluruh penggiat seni hampir dari semua genre seni gitu, tidak hanya di wayang, mereka semua berbuat. Karena masalah COVID ini kita berbicara tidak masalah keluarga, tidak masalah RT, tidak masalah, tapi masalah hidup dan kehidupan sedunia loh ini gitu. Terus ada yang membuat Iya. lagu, kemudian di wayang golek fabel kita coba memberikan apa namanya, penyuluhan-penyuluhan begitu melalui media. Gitu. Bisa WA, bisa Facebook, dan lain sebagainya. Ini salah satu cara. Jadi untuk seorang pegiat seni lah ya, pegiat seni tidak ada kata berhenti untuk kita lakukan gitu. Dengan media seni, salah satunya wayang gitu. Kontribusinya itu luar biasa sekali nih Kang Asep ya. Jadi kalau semisal ini ya kan zamannya udah, kalau istilahnya yang sering didengar, zaman edan gitu ya. Zamannya udah gila seperti ini. Penggiat seni itu harus bisa lebih rasional, namun juga gila dalam menggiati seni gitu ya. Ya, harus harus sedikit betul, sedikit agak gila. Kalau memang. enggak, kalau saya dapat kata-kata ini itu dari Bu Woro itu, kita harus gila untuk bisa menjalani semua ini. Betul. Iya. saya setuju sekali sebenarnya. Gila dalam tanda kutip ya. Gila Iya, dalam benar tanda sekali. Gila tanda dalam kutip dalam lah. betul dalam dalam tanda kutip. Karena ya salah satunya seperti yang dilakukan sama rekan-rekan. Oke, pada di satu saat kita nggak bisa bergerak nih dengan keterbatasan biaya dan lain sebagainya begitu untuk di Sedebu 5 ini. Oh, tapi ternyata rekan-rekan malah, saya pikir malah gila gerakannya, malah semakin semangat. Oh, tidak peduli. Gitu, Sedebu akan terus berjalan sekecil apapun kontribusi yang akan dari Sedebu. Dari Sedebu itu mungkin bisa jadi segunung nantinya. Waduh, sedebu jadi segunung ya. Jadi Nanti segunung lama-lama itu. jadi semesta itu ya. Ya, jadi semesta ya seperti itu gitu. Saya tuh termasuk Mas Rian, Mas Bilal, Mas Sam, Iya. saya, makanya semua ini waduh. Saya senang ini berjalan bersama anak-anak yang hmm, anak-anak yang memang punya ide-ide gila dalam tanda kutip, tapi Waduh, sebenarnya sangat terima brilian kasih sekali. banyak Gitu. itu. Jadi ke bawah Amin, muda amin. nih Iya, semangatnya, aduh. bawah muda. Kalau Semangatnya napasnya kita kan semua kenceng muda. nih, muda betul. Kalau umur di Ya, atas kertas boleh tua, tapi di dalamnya ini itu tetap muda lah. iya. Sebenarnya kalau 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 ngitung napas sih udah Senin Kemis nih. Bener, tabungan buat ntar ini. Terus lanjut Kang Asep. Menurut Kang Asep, pelestarian seni tradisi di era milenial ini itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Pelestarian seni tradisi. Kalau membaca dari sudut rekan-rekan mungkin terutama para pelaku ya, para pelaku seni tradisi terutama ini yang mungkin tidak terakomodir ataupun kurangnya kesempatan, sebenarnya ya mereka pasti akan berbicara ya ini tidak. Sebenarnya masalahnya bukan masalah ada kesempatan atau tidak, tapi justru si para pelaku seni ini adalah para pejuang. Dia harus lebih aktif gitu, jangan menunggu bola muntahan, lebih aktif gitu. Ketika tidak ada kesempatan atau belum ada kesempatan, ketika kesempatan itu sedang diberikan kepada sanggar atau rekan-rekannya, di sini saatnya kita justru membuat kesempatan yang lain. Begitu banyak alternatif lain Waduh. seperti itu. Dan tidak ada Kalau kata ada berhenti. kesempatan, tentunya kita nggak boleh cuman diem bengong lihat doang Kang Asep ya. Apalagi Harus begitu. nyambut semua kesempatan yang ada ya. Betul, apalagi begitu. Karena kan cepat sekali ini kita ini. Cepat sekali kita ini. Karena kan baru napas sudah harus ganti napas yang lain lagi, istilah kata seperti itu. Tapi sebenarnya berbicara masalah kalau pemerintah manapun sebenarnya pastilah mereka akan memperhatikan masalah aset negaranya ya, salah satunya kearifan budaya lokalnya gitu, masing-masing bisa dibanggakan, apalagi dengan Indonesia Nusantara. Beruntung kita hidup sejaman, kemudian bisa berada di negara yang
sangat kita cintai. Luar biasa. Oke, mantap. Kita nggak kerasa udah diskusi kurang lebih 30 menit ini, Kang Asep. Namun 30 kita menit. coba pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan dulu. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, sumonggo dipersilahkan. Tapi kayaknya kalau nunggu teman-teman juga nanti bakal bengong-bengongan kita. Jadi kita selingi lagi, Kang Asep. Boleh? Dengan Puput. Puputnya lagi menampilkan, iya. Boleh. Betul. Yang Puput tadi siap apa Wiranto. enggak, Puput? Siap. Oke. Nah, sambil Puput menampilkan penampilannya yang luar biasa sekali. Puput, siap Puput? Oke. Puput, mantap. Ya, teman-teman yang ingin bertanya silakan ditulis saja di kolom komentar. Selanjutnya kita lihat dulu Puput ini menampilkan talentanya luar biasa. Negara jeung lemah cai perlu pangjaring pangrojong pamumule panyarungsung malar tetep jaya sakti negara tetap merdeka sempurna mukti wibawa. Hei barudak mangka ngarti ulah reka dalon-dalon nuntut ilmu jeung pangarti masing rajin sosok pibekelen hirup tandang modal bakti ka negara lemah cai anu urang perlu dijaga dibela. Ya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan online semuanya ya. Mantap Puput. Puput, bisa dijelaskan Puput isinya tadi itu. Makna di balik tadi yang nyanyiannya itu bersen. Ini tuh sama kayak lagu yang tadi. Nah, itu tuh kayak membangkitkan semangatnya anak-anak muda sekarang untuk belajar, untuk membangun negara lebih baik dan lebih kuat lagi. Itu masih sama, lagunya masih lagu sama, cuma tadi tuh aku menyanyikannya di bagian refnya. Gitu. Oh, refnya. Kalau boleh tahu refnya spesifik dijelasin itu artinya seperti apa, Puput? Oh, ini kayak Hei barudak mangka ngarti itu kayak ayo Artinya? anak-anak biar paham gitu. Ulah rek dalon-dalon jangan jangan sampai jangan mau terlena-lena gitu. Nuntut ilmu jeung pangarti artinya menuntut ilmu dan pengetahuan. Masing rajin soson-soson harus rajin. Nah, dibekelen hirup tandang itu kayak bekal kita untuk di masa mendatang. Itu modal bakti ka negara, modal bakti kita terhadap negara. Itu lemah cai anu urang itu kayak tanah air yang kita punya perlu dijaga dibela, itu artinya harus dijaga dan dibela. Tuh. Mantap sekali. Pesannya itu sangat dalam ya. Padahal nyanyinya sedikit itu tuh udah pesannya bahkan 1:1000 gitu. Keren sekali, itu bisa disingkat ke dalam sebuah lagu yang enak sekali didengar gitu ya. Tapi saya boleh tanya ini ya, mumpung ada Puput ini juga. Kang Asep, bentar Kang Asep ya. Saya tanya ke Puput deh. Mumpung kita umurnya nggak jauh beda ini Puput. Puput, Puput ini dalang kan ya sekarang? Iya, benar. Nah, reaksi teman-teman Puput, reaksi sekitar, itu bagaimana Puput? Ketika tahu Puput itu seorang dalang wayang golek Fabel. Pertamanya kayak kaget gitu, soalnya mereka di luar ekspektasi gitu. Kayak aku kan
orangnya tuh nggak apa kalau misalnya kayak mau ikut lomba atau apa kan nggak pernah bilang-bilang gitu. Nah pas mereka tahu Oh, tiba-tiba aku jadi dalang kayak ah masa sih bilang gitu pertamanya sih meragukan gitu tapi pas ngelihat apa aku kan suka nge-share tentang aku ngedalang di mana gitu atau ceritanya apa ada di Instagram mereka kayak oh iya bener ternyata sempat kaget sih gitu. waduh, introvert ternyata dalang gitu ya Enggak, ceritanya. enggak introvert. Aku tuh Nggak introvert juga. ekstrovert. Enggak, aku Siap. ekstrovert cuma apa? Cuma yang enggak terlalu apa kayak ekstrovert banget gitu. Dia enggak terlalu Mantap ngumbar-ngumbar sekali. gitu, biar mereka yang cari tahu sendiri aja. Iya, ngelempar umpan gitu ya. Enggak. Oke, luar biasa sekali nyanyiin lagi. Kembali ke Kang Asep lagi, Put. Terima kasih, Ya, Put. ya sama-sama. Iya, selingan udah. Seru juga Selingannya ada itu iklan. indah gitu ya, buat belajar juga ternyata. Iya. Seru. Ini yang apa yang main suling kakaknya ini, Fajar nih, kakaknya Oh Puput. iya, boleh dilihatin dong sekalian, Oh, Kang Asep, boleh sini kakaknya. coba Yuk, sini. kita pemusiknya juga pengen lihat. Saya juga boleh tanya-tanya ini ke pemusiknya ini. Wah, halo, assalamualaikum Wah, Sampurasun. waalaikumsalam. Sampes. Iya. Perkenalkan dulu dong namanya dong. Ya, perkenalkan nama saya Malik Fajar. Kebetulan saya anak Udah pertama, bunyi. anak anak pertama dari Bapak Asep. Panggilannya Iya. siapa ini enaknya? Fajar atau Malik? Kalau untuk keluarga mau Fajar, tapi kalau Hmm, misalnya di luar mah Malik. Malik. Kalau gitu aku Malik Iya. saja ya. Aku Oh di iya. luar. Atau Oh Fajar saja. ya Masuk Fajar jadi aja. keluarga. Fajar aja. Oke, Fajar. Iya. Fajar, ini sebenarnya saya pernah ketemu ini Fajar dulu di Caldera. Iya. Saya punya Kita kontaknya pernah. juga kalau nggak salah. Iya kita kita Fajar sudah pernah ini, bertemu. iya kan ya. Fajar ini kalau nggak salah backgroundnya juga studi di UPI bukan ya? Iya, kebetulan Fajar Pendidikan itu Bahasa Sunda. pendidikan bahasa Sunda, pendidikan bahasa dan sastra Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Luar biasa sekali Fajar ini ya. Bener-bener Iya. anak muda sebagai potret penggiat pemimpin bangsa bener-bener ya. Amin, amin, amin. Fajar, Iya, Fajar tadi yang main musik kalau nggak salah saya dengar dari Kang Asep Fajar. iya, Benar? betul. Bener nggak Benar. tuh? Coba dimainin depan kamera dong. Aduh, dimainkan. Iyalah, sedikit lah. Satu, I- dua. Itu segitu Wah, aja. iya bener ini tadi. Bukan Nono itu ya. No aneh-aneh. Ternyata bener Oh, yang no, pemainnya ini aneh. Fajar sendiri. Fajar Iya. selain bisa main suling, main apa aja ini Fajar? eh Alhamdulillah sedikit-sedikit Fajar juga kalau memain alat musik ya karena dulu sekolah juga di SMK Negeri 10 Bandung, Karawitan yang dulunya tempat Sule. Alhamdulillah eh, kebetulan kecapi, suling, eh, kendang ataupun gamelan-gamelan, insya Allah kita bisa Fajar itu bisa. Dan juga memang Fajar itu favorit memainkan alat musik biola. Oh, keren banget. Bukan cuman yang tradisional, tapi juga yang Yang modern modern ya. juga, iya. Karena memang di zaman sekarang itu kita harus bisa memadukan antara yang tradisi dan juga yang modern. Luar biasa. Kita bukan hanya belajar di masa lalu, tapi kita belajar juga dari masa kini dan masa depan. Mungkin Masa seperti itu ya enaknya depannya. Fajar. Iya, betul. Mantap Karena kita, sekali. iya, Karena kita apa tadi Fajar? karena kita sebagai penerus bangsa, penerus budaya Benar, dan benar, kearifan lokal benar. bangsa. Benar-benar. Kita harus menjaga identitas gitu semuanya. Identitas Terima kasih negara. Fajar. Akhirnya kenal dengan Sama-sama. pemusiknya. Iya, Mantips. siap. Siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Iya, saya juga terima kasih banyak. Iya. Waduh.
Itu berani-beraninya ngaku anak Bapak Asep Nandang katanya. Waduh, berani-beraninya. Udah Berani-berani kelihatan nyoba loh. dunia. Kelihatan ambisinya itu akan dunia Iya, seni itu luar biasa ambisi. biasanya. Ya kelihatan ambisinya ngaku-ngaku anaknya Bapak Asep Nandang katanya. Padahal badannya segede Waduh, gitu. kadang bukan Asep biasa itu ya. Iya, ya itu mungkin salah satu yang Mantap. bisa, salah satu kebanggaan saya sebagai orang tua dalam hal ini ketika saya sih tidak pernah memaksa anak itu harus jadi apa, seperti apa, tapi ketika mereka paling tidak mengenal jati dirinya, anak dari siapa, lahir di mana, tinggal hidup di tempat seperti apa, kemudian dia bisa menjaganya, itu udah satu kebahagiaan buat saya. Syukur-syukur melestarikannya, bisa melestarikan. Gini, Baik, Kang keluarga anak Asep. wayang. Oke, kita lanjutkan diskusinya lagi boleh Kang Asep? Siap, Mangga. Ini hampir di sesi-sesi terakhir nih sebenarnya sih. Jadi agak Iya. ke penutup. Ini Kang Asep, setelah semua diskusi tadi itu, peran anak muda, peran generasi milenial yang sekarang-sekarang sedang sapaannya, gampangannya generasi milenial, Kang Asep. Itu peran mereka harus seperti apa, Kang Asep, dalam menanggapi coronavirus atau COVID-19 dengan dunia seni itu? Seperti apa, Kang Asep, harusnya? Ya perannya harus tidak seperti apa-apa, tapi harus jadi anak zaman, anak yang hidup di zamannya. Ketika dia hidup di zaman COVID, di mana ada epidemi COVID-19, ya dia harus bisa hidup di zamannya, bisa menyikapinya. Bagaimana dia menyikapi dalam pengertian, bisa memberikan informasi, penyuluhan, bisa membuat solusi gitu, baik dari sisi seni, dalam hal penyuluhan, atau mungkin yang di mereka yang punya latar belakang di medis bisa berbuat sebagai anak muda yang berjuang di apa di posisi terdepan di rumah sakit, atau mungkin yang ahli kimia, mereka berusaha untuk mencari, ya jadilah anak zaman. Oke, jadi Beruntung. berusaha apapun yang kita bisa sendiri itu ya, dengan semaksimal Ya, mungkin. betul, anak milenial ya harus bisa membaca zaman. Kita berada di zaman di mana epidemi ini tengah mewabah di dunia ini. Ya mereka anak-anak mudanya yang sebagai anak milenial yang sudah tidak diragukan lagi. Mereka lebih begitu lahir juga sudah mengenal teknologi, saya pikir begitu. Tidak seperti di zaman saya. Dan saya Iya. bersyukur, tapi bisa hidup sejaman dengan teman-teman dari, ada rekan-rekan dari UI, UNIRA dan sebagainya di Sedebu ini nih. Sehingga saya pun terus belajar, hidup itu terus belajar dan belajar. Kemudian memberi dan memberi. Jadi apa yang kita dapatkan itu, apa yang kita dapatkan dari alam itu kita akan balikan lagi kepada alam melalui cara-cara dan kemampuan kita. Gitu. Yang seniman ya silakan bergerak dari Iya, bidang. luar biasa sekali tadi ya. Semua hasil diskusi kita pada hari ini itu kurang lebih kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan alam, mengembalikannya kepada alam lagi. Alam, betul. Benar sekali. Dan kita harus melakukan apapun yang kita bisa semaksimal mungkin. Betul. Terutama kita harus menjaga identitas bangsa kita. Benar. Oke, Kang Asep, untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini, boleh satu pesannya, satu kalimat saja untuk teman-teman semua yang melihat. Silahkan Kang Asep, pesannya apa? Baik, iya. Untuk teman-teman dan keluarga, saya lebih enak untuk menyapa rekan-rekan ini dengan keluarga besarku di Sedebu, Cinwa, ada keluarga besar Cinwa, kemudian ada kuliner, kemudian juga ada wayang beber metropolitan, potehi dan lain sebagainya, batik, tari luar biasa kita ini. Artinya bersyukurlah bahwa kita semua dapat hidup sejaman, bisa hidup sejaman, kemudian kita bisa menyikapi zaman yang tengah kita hadapi. Ya sebenarnya kalau boleh jujur, saya sih ya sebagai orang tua ya, walaupun dibilang nggak tua-tua banget, sebenarnya udah tua gitu. Tapi satu hal yang membuat saya bahagia itu ya ketika saya masih bisa belajar kepada anak-anak milenial yang ada di Sedebu,
dengan segala kemampuannya sebagai anak zaman. Anak di zamannya ini akhirnya bisa memberikan kesempatan buat saya untuk dapat bersama-sama menyikapi kehidupan ini sesuai dengan zaman di mana kita hidup bersama. Tentunya justru saya eh, diwarisi bukan cuma sebatas nilai, bukan hanya sebatas nilai dan semangat saja oleh anak-anak muda ini, tapi juga pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik kita. Ya, pengalaman dari anak-anak milenial juga ini adalah merupakan sebuah ilmu buat saya itu. Saya berusaha mencari bahwa pengalaman sejati kan katanya dari diri sendiri dan juga belajar dari pengalaman orang lain. Gitu. Nah, inilah Wah, pengalaman yang bisa saya serap dari anak-anak iya, muda iya. ini. Terima kasih anak-anak milenial buat dari saya itu. Wah, terima kasih Kang Asep, pesannya sungguh luar biasa. Tepuk tangan online semuanya ya. Mantap. Ada audiens sendiri di sebelah saya juga. Oh, gitu. Pesannya iya, Kang Asep. Iya. Iya, siap. Pesannya untuk kita bersyukur, saling belajar dari berbagai kalangan, tidak pandang tua atau muda, tapi kita saling belajar semuanya. Oke, sepertinya dari teman-teman juga sudah cukup ramai tadi, sekarang udah mulai sepi. Pesan-pesannya mungkin kita akan berdiskusi lagi Kang Asep di lain waktu, tentu saja Insya tetap di Allah. program Sedebu 5 tahun 2020 ini. Terima Insya kasih banyak Allah. Kang Asep atas kesempatannya dan Sama-sama. waktunya yang telah diluangkan di saat-saat yang seperti ini. Ya, boleh saya akhiri Kang Asep? Atau ada Mangga, mangga. pesan? Terima kasih semuanya. Mari kita berjumpa lagi di diskusi kita. Mungkin lain waktu akan kami publikasikan lagi di Instagram Rumah Cinwa atau Sedekah Bumi yang ke-5 ini. Sampai jumpa lagi.